Lu sebagai pakar branding, makanya gue undang di sini. Sebenarnya ini dua makhluk enaknya diapain sih gitu? Gitu. Malah lebih banyak orang lebih suka tokoh antagonisnya daripada tokoh utamanya. Benar. Nah, film Jepang. Ya. Yang jadi kakek Jepang, banyak orang. Oh iya. Achilles itu sebenarnya sosok orang yang kalau di situ antagonis. Tapi kenapa dia paling dibenci dan ingat malah dia yang jadi legenda ketimbang jagoan-jagoan yang lain. Tapi kalau misalkan dia selera tipe wanita yang ada di pikiran lu juga. Kalau untuk keberanian aku suka. Bro, ini jadi acara apa sih, bro? Jangan masalah ABC keberanian. Justru di sinilah pertama kalinya pakar personal branding jatuh cinta. Dia mengalahkan orang yang udah bertahun-tahun casting di PH-PH itu dikalahkan dengan viralnya sosok seorang dia. Ular melingkar, pagar, bundar. Cocok. Ini kalau mereka suami istri, gua nggak ngebayangin malam pertamanya. Ini seperti yang aku sudah cerita di video sebelumnya, dikeroyok sama pria-pria ganteng badannya gede-gede. Nggak Halo, masalah. Dennis. Halo. Kayaknya saya hari ini diundang untuk berkelahi sama Vicky, memperebutkan kamu. Gimana tuh caranya? Nggak tahu. Kita mau adunya apa? Adu panco atau adu duel atau gimana? Adu beri bunga aja. Adu beri bunga. Adu beri bunga. Atau adu bacot nih. Adu beli Ini kan bunga. jago bacot semua nih. Aduh beli bunga sampai uang kita udah pada habis. Dia nggak pilih kita berdua, nggak dipilih. Jadi yang bisa paling banyak keluar itu Dennis yang pilih gitu ya. Ini aku kasih Kamu ada budget nggak? Apa? Beli bunga. langsung aku beli buat istriku tercinta. Siap. Nih, aku kenapa begini previewnya ya? Previewnya nomor 1, Vicky Prasetyo itu dulu banyak banget kasus. Terus banyak banget hujatan. Tapi sekarang ini, apalagi 1 bulan terakhir ini, berbalik itu semua. Dia positif. Iya, positif dihujat maksudnya. Nah, sekarang kalau kamu masih dalam tahap di mana hujatan masih merajalela. Nah, terus aku bawa nih personal branding, jagonya, dia yang bisa menganalisa kekuatan dari masing-masing branding kalian. Oke. Karena kalian ini memiliki sesuatu yang aneh. Dihujat tapi Maksudnya? dicintain juga. Dihujat tapi diminatin. Bro, Vicky cerita sama gua nih. Waktu lu lagi masuk di acaranya Vicky, itu share-nya gede, Bro, ya. Bagus, Rating tinggi, share tinggi. Nah, itu kan lucu, Bro. Gue bingung sebagai pakar branding, makanya gue undang di sini. Sebenarnya ini dua makhluk enaknya diapain sih gitu. Gitu. Waduh, keren. Sebenarnya dua makhluk ini makhluk langka. Langka. Tapi mereka jago. Jadi kalau kita tahu lagu zaman dulu, dunia ini panggung sandiwara. Wah, bisa nyanyi sih, luar biasa. Juga kalah sama dia enggak. Tapi tahu ya lagu itu ya, sudah lahir, sudah lahir. Belum lahir Ahmad kayaknya. Nah, Ahmad Albar, itu menunjukkan apa? Kita ini di dunia yang dilihat orang, dinikmatin orang, perilaku kita dinikmatin. Nah, zaman medsos ini dua makhluk ini yang di depan kita ini jagoan. Bener, karena mereka bisa tahu apa yang diinginkan sama netizen. Masa netizen menginginkan hujatan? Masa netizen menginginkan sesuatu Ini yang... aku buktiin ya. Aku buktiin ya. Pernah lihat film Marvel nggak? Marvel, Tahu? Kapten. Bukan Marvel Universe. Nah, kan ada Iron Man. Yang penting puas dulu. ngomong dulu ya, Bro. Ini ada Iron Man nih. Dan Vicky masih di itu ya waktu itu ya. Iya, bener. Masih di rutan. Masih di urutan ya. Rutan Palembang. Ada Captain America, ada Iron Man. Iya. Itu kan jagoan semua kan? Betul. Tokoh-tokoh hero yang orang cinta kan? Iya. Ya. Tapi inget nggak waktu zamannya Thor main, penjahatnya siapa? Loki, inget Loki? Oh iya, Loki. Loki. Itu fansnya banyak banget tuh. Hampir ngalahin si Thor-nya juga. Fans fanatik bener. Lah, itu kan menunjukkan tokoh-tokoh antagonis itu juga punya fans. Bukan punya apa ya, dibutuhkan menurut gua. Seperti dalam film Troy. Bener, ada yang berperan sebagai seorang Achilles yang diperankan oleh Brad Pitt. Troy tentang direbutnya singasana Troy dari si tentara-tentara waktu itu ya Achilles gitu. Achilles itu kan yang dia bertarung dengan ya pangeran-pangeran Hector. Wah, apa lu dia? Dia yang kalau sampai yang gladiator ingat semua pokoknya. oh itu gladiator, itu kesukaan gue bertarung. Kalau seperti itu. Iya gladiator. Makanya kan dia bilang tidak pernah ada kesepakatan antara singa dan manusia. Itu yang dibilang Achilles waktu bertarung sama pangeran Hector dan dia dipotong di depan raja. Waktu itu Raja Troy. Nah itu yang dibilang bro Achilles itu sebenarnya sosok orang yang kalau di situ antagonis. Tapi kenapa dia paling dibenci dan ingat malah dia yang jadi legenda ketimbang jagoan-jagoan yang lain. Gitu. Itu kalau kita lihat lagi ya, waktu ada film yang sampai box office itu Black Panther. Oke. Penjahatnya ngetop nggak?
Ngotot banget. Black Panther. Malah lebih banyak orang lebih suka tokoh antagonisnya daripada tokoh utamanya. Benar. Nah, Film bisa Jepang. Ya. Yang jadi kakek Jepang. Banyak orang di Jepang. Oh iya. Itu pemainnya. Padahal itu antagonis. Bener. Ketimbang orang-orang Korea, itu juga suka kakek Jepang. Dia lagi mau makan, disuapin sama ini. Ini banyak banget. Bro, gue grafik nih, udah mulai ngayalin nih. Nah, itu biar kakek Jepang. Tapi Ada kakek di Jepang banyak. Jadi menurutku gini, banyak orang itu pikir untuk jadi viral atau misalnya disukain masyarakat, dia harus berperan yang positif terus. Iya. Tapi orang nggak tahu bahwa masyarakat nggak butuh itu juga. Dia butuh tokoh-tokoh yang antagonis tapi menyenangkan. Menyenangkannya itu menghibur. Contoh ya dua makhluk di depan kita ini. Karena tindakan mereka ini sebetulnya kalau dibilang, coba hatersnya kan fun semua kan? Iya. Kalau nggak mana mau follow, mana follow. mau rajin komen. Kita aja yang bilang punya fans banyak aja yang komen sedikit. Mending punya haters banyak kan yang komen banyak. Engagementnya bagus kan? Nah itu dia. Gue jarang Mereka ngefans lah, cuman mereka nggak mau ngaku aja, gengsi. Nah, Gengsi. tapi benar kan? Benar. Nah, jadi ini fenomenal yang unik, cuman nggak semua orang punya keberanian seperti itu. Jadi Kalau kalau Vicky gue rasa bukan keberanian, dia memang kejadian aja. Nekat aja, tahu-tahu kejadian, ada aja tapi kejadian. enggak, Bro. Kalau di dalam ini ya, kalau Bro Hovi, kalau di dalam personal branding, mereka itu di otak bawah sadarnya, di pola pikirnya itu sudah punya suatu suatu pemikiran. Saya harus jadi sesuatu, bagaimana saya bisa disukai masyarakat. Nah, mereka tuh pasti sudah punya plan. Saya yakin di otaknya ini ada program. Aku? Iya. Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Kok bisa bicara ya? Nggak tahu plan. Aku nggak pernah plan mesti ngomong apa gitu-gitu. Oh bukan, plannya bukan ngomong. Maksudnya gini, ketika kamu bicara yang nggak sengaja tadi, dan kamu dihujat, pada saat itu otaknya langsung berpikir, saya mau nerusin berhenti, jadi apa yang supaya saya nggak masuk terus dihujat orang, atau kamu melihat itu sebuah peluang. Nah kamu melihatnya di satu sisi, ini peluang. Iya. Kamu langsung hajar. Nah itu plan itu. Iya. Kalau kamu nggak lihat itu sebuah peluang, kamu nggak akan hajar dengan tak panasin terus saja. Kamu malah sengaja panasin, dan kamu bisa bayangin kalau tak terusin terus, saya pasti diundang TV, saya pasti diundang ini. Itu pasti dalam otakmu ada pemikiran kecil meskipun waktu belum kejadian ya. Sampai akhirnya terjadi semua, sampai akhirnya kamu jadi semakin terkenal. Oh iya. Iya. Jadi itu sebetulnya ada plan yang tanpa kamu sadarin, tapi jadi reaksimu itu menghadapi sesuatu yang negatif, nggak kamu pukul dengan sesuatu yang langsung menyerah. Kamu melihat ini orang-orang hebat loh ya. Kenapa? Dihajar negatif, dijadikan positif. Baliknya positif, tapi yang hebat lagi apa? Ini kalau zamannya strategi perang, pura-pura kalah padahal menang. Iya. Kamu tuh hebatnya di sana. Kamu kayaknya dihujat dihabisin. Wah ini pasti habis nih orang. Tapi kita dapat. Malah menang. Kamu tambah kaya, kamu tambah disukai orang, fansnya tambah banyak. Akhirnya orang juga paham bahwa ini adalah sebuah permainan sandiwara tingkat tinggi. Nah, kayak. Ini aku amat. Tapi bro, contohnya ya, ini kita ngomong apa adanya nih ya. Gue mengasosiasi brand tuh ke lu rada sulit. Ini kita ngomong jujur ya. Jadi gue kadang-kadang mesti ngeyakinin. Iya. Lu tahu kan problemnya kan? Yes, tahu. Untuk ke Vicky atau nggak tahu kalau ke Dennis belum ya. Tapi kalau ke Vicky, gue mesti ngeyakinin mereka untuk bisa nih pakai Vicky gitu. Akhirnya kita berhasil buktiin bro. Waktu kita bikin video iklan apa segala macam ini itu. Kenapa susah? Brand suka menjauhkan diri dari hal yang berbau negatif. Komentar negatif satu aja itu bisa pemilik brand bisa. Oh iya. Gue nggak mau diasosiasikan sama kayak gini nih. Oke. Gitu. Walaupun gue bilang nggak apa-apa, any publicity is a good publicity, ya kan? Mau negatif mau positif tetap publisitas yang bagus. Cuman brand suka mikir kayak gitu. Nah akhirnya kita berhasil buktikan. Waktu dari video kita yang pertama yang viral banyak yang nonton itu bro. 3 juta. Orang kontak gue mau booking Vicky sama Kalina kapan? Itu udah tinggal gue tinggal ngejualnya ya kebetulan aku pedagang juga. Ngeliat itu Vicky gue jadi ngeliat duit juga. Kamu sudah masuk dalam daftar dagangan. Nah ini gimana? Sementara gue dealing with agency gede-gede yang mereka milih artis. Dia lu tau gak sih gue mau masuk ke mall salah satu mall terkenal di Indonesia gitu ya. Terus gue bilang gue akan bawa artisnya gini. Artisnya masuk dalam list dia apa enggak? Kalau artisnya nggak masuk dalam list dia, gue nggak boleh bawa tuh artis karena buat dia malah jadi nggak bagus gitu. Agensi kayak gitu. Nah itu dia yang makanya
Nggak ngerti gua mau nanya sama pakar branding dan menurut kalian gimana ini? Kalau mereka berhati-hati ada benernya. Benernya gini, mereka tuh berhati-hati kepada kalayak kalau lihat suatu produk. Misalnya nih ya, saya mau jual produk keluarga, tapi keluarga ini kan ada anak, ada ini. Tapi kalau misalnya saya lempar ke satu orang yang punya sering berbaju seksi dan menggoda lelaki dengan tidak punya pasangan, itu kan pasti nggak masuk sama sekali ya untuk marketnya, produknya, brandnya itu. Karena dia takut, wah ini nanti malah ini produk kok dibawa orangnya nggak sesuai dengan target market. Nah orang ingatnya kan, oh ini kan yang dibawa sama terus, nggak lama orang itu melakukan ganti-ganti pasangan misalnya gitu. Nah pikirannya, loh ini kan untuk keluarga bahagia, kalau ini kok keluarga dibikin nggak harmonis terus. Nah itu kan ambasador. Karena apa? Personal brandingnya suatu produk kalau melekat kuat dengan produknya itu, kalau sudah jadi seperti satu kesatuan, dia itu akan kayak sudah ngeblend, gitu ya? Ngeblend. Makanya dulu kalau kita ingat ya, apa bedanya salah satu brand sabun itu kenapa bisa ngetop? Karena dia selalu bilang sabun bintang-bintang internasional. Nah karena apa? Yang dipakai selalu harus bintang. Harus yang benar-benar peringkat prestasinya bagus, bukan hanya cantik, tapi dia sudah ada kayak keharusan. Itu syarat kriterianya. Nah, kalau yang zaman sekarang tinggal tunggu waktu. Maksudku bukan mereka tuh brand itu akan nolak semua, tapi itu mereka akan lihat pada akhirnya dia tahu, lu mau brandmu itu terkenal, viral, atau lu mau brandmu itu menjaga image. Kalau viral ya pilihnya harus orang-orang yang punya gaya hidup yang agak yang nggak boring. Sekarang tuh orang suka yang nggak boring, suka yang banyak sensasi. Maksudnya gini, kalau kamu oke, terkenal, cantik, sukses, misalnya, tapi hidupnya gitu doang, siapa yang mau lihat? Bosan orang lihat. Karena orang sekarang mulai asik dengan yang namanya real life, kehidupan nyata. Makanya YouTube itu laku, kenapa? Kehidupan nyata itu disukain. Gimana sih orang ini? Karena mereka bosan dengan yang drama terlalu disetting. Nah, tapi kembali, seseorang Dennis misalnya gini, Dennis kan punya karakter sudah dibentuk nih. Orang taunya, wah ini yang mau tak lempar sandal misalnya kan di mall ya. Tapi lama-lama kan orang juga lihat, oh Dennis itu keren ya. Ternyata dia nggak seperti itu misalnya gitu. Nah, suatu waktu otak di tiap orang itu sudah terprogram. Dennis itu sedang memainkan peran dan dia tuh kalau kepinginnya lihat kamu tuh pada waktu kamu marah-marah, tapi dia tidak akan marah sama kamu. Karena apa? Di program otaknya, dia bukan orang kayak gitu, tapi dia mengharapkan kamu marah-marah terus. Nah, itu pembrandingannya sudah bagus di Dennis. Akhirnya brand tetap akan ikut ke dia. Karena apa? Itu dianggap adalah Dennis memainkan drama yang sangat bagus di antagonis untuk kehidupan real. Dan itu produk itu, brand itu bisa laku dimanapun, kapanpun, cocok banget buat dia. Langsung produk rumah tangga, produk apa. Pokoknya lu bikin yang agak metesek. Pokoknya kan dia kalau ngomong contohnya tulus, minum tulus biar ikut. Lu kalau nggak kaya, lu nggak belum nah, misal lu nggak beli tulus, lu nggak belum orang berduit. Nah itu kan. Kalau gue sih ngejawab begini. Kalau dari tadi Bro Ropi bilang ya, memang ada plus minus di balik itu semua. Sekarang gini, ini tulus ya, air mineral tulus ya kan. Yang beli memang kita bisa membedakan. Contoh dengan harga ini 10.000. Orang baik beli 10.000. Orang jahat beli 10.000, orang kaya beli 10.000, orang sederhana beli 10.000, sampai orang susah pun beli 10.000. Dalam arti, dia tidak mengenal siapa sosoknya, tapi market dari harga ini. Nah, kembali kita kepada personal perorangan. Di saat orang dibandingkan dengan sesuatu, sebenarnya gini, image itu akan kalah dengan momen. Di saat momen dia besar kayak Dennis kemarin viral, orang yang prestasinya segudang belum tentu bisa dibicarakan dalam satu waktu seisi di Indonesia ini. Gitu. Jadi makanya momen viral itu bagi gua lebih diperhitungkan daripada dia yang hanya memiliki prestasi sesaat tapi mudah dihilangkan. Ini satu. Nah, di dalam dunia broadcast, orang itu punya dua teknik cara untuk dalam karir singkat. Satu, namanya bisa meledak kapanpun dari sesuatu yang dia tidak inginkan. Saya sampai kenapa saya bilang saya nggak, maaf ya, saya tidak orang yang membenci dia. Kenapa? Di saat dia ada dan kemudian yang berbicara tentang Meva atau apapun, itu bukan ditunjukkan untuk mayoriti atau orang banyak. Itu untuk personal temennya yang saya dengar dari alasannya dia. Akhirnya karena videonya naik dan semua akhirnya jadi pembandingan, pada saat itu bohong, artis besar, influencer, apapun, itu banyak yang memakai konten dia untuk dijadikan sebuah bahan. Ini dalam arti apa? Terapisasi orang nih untuk bisa mendoktrin itu tinggi. Nah, kembali lagi kepada produk apa? Momennya saya bilang.
Jadi di saat dia besar, contoh deh di balik dapur bincang online. Saya mungkin daripada beberapa bintang tamu yang ada di situ, secara image mereka jauh lebih baik. Tapi secara tontonan, maaf saat ini kondisi saya lagi jadi juara di situ. Boleh saya berbesar hati seperti itu. Kenapa? Karena Indonesia itu yang lebih dipentingkan adalah nggak semata-mata karena image, tapi momen bagaimana dia besar. Iya, bagus. Nah, makanya kalau saya kasih benar, ini. tapi benar. Makanya aku bilang, kalau itu kan pemilik-pemilik brand konsultannya itu kan mereka punya konsultan masing-masing. Agensi lah. Nah, agensinya kan pola pikirnya ada yang masih tertutup, ada yang ngerti. Yang ngerti kayak saya akan cari orang-orang yang kayak Bro Vicky, kayak Dennis. Menurut saya ini jualan banget. Saya tinggal bagaimana ngontennya, produk ini pokoknya gimana caranya misalnya pun bisa masuk tuh dengan gaya mereka supaya tersampaikannya lebih cepat. Nah, ini ada satu realita nih. Ini fakta realita di dalam berkarir saya. 1 tahun silam ada e-commerce, pokoknya besar lah namanya e-commerce itu. Pokoknya yang ini brandnya Orange lah, gede lah e-commerce ini. Di situ ada host-host hebat. Tapi pada saat itu saya alhamdulillah satu host yang mendapat bayaran 150 million. Itu manajemen saya satu malam. Maaf, saat itu setengah harga dari mereka-mereka yang sudah berkibaran memiliki image baik. Kenapa? Momennya yang diambil. Tapi terbukti saat di kita penontonnya ada. Rame. Gitu. Makanya TV itu nggak bisa dibedah mana yang suka, mana yang tidak. Selama dia rating ada untuk ditonton, ya udah ini dijadikan sebuah sandaran dari produk. Gitu. Jadi belajarlah Bro Vi dari mereka. Buat diuji. Bikin sensasi. Bikin sensasi. Nih, buat terkenal. Gue contohnya bro ya, Iya. mengenai branding nih. Iya. Kebetulan gue sama bosnya Tulus teman baik. Iya. Gue nelpon dia tau gak bilang apa? Gue punya ide gila nih buat branding lo, tapi lo mesti percaya sama gue. Dan gue nggak mau ketemu agensi lo, kita direct aja. Ya udah, apa ide lo? Gue punya Vicky, gue punya Dennis. Ntar gue yang mainin, kalau viral lo akan untung banyak, gue bilang. Oke, dia jalan. Jadi gue mesti nyari brand yang punya visi yang dia ngerti pasar, bro. Kadang-kadang agensi itu kehilangan sentuhan sama pasar gitu. Dia nggak tahu bahwa pasar tuh lu lagi ada di new cycle, lagi ada di dalam siklus yang lagi diberitakan gitu. Dan ini saatnya lu ngendarain gitu. Sebetulnya gini sih, kalau aku lihat banyak agensi sekarang nggak paham bagaimana memainkan market digital. Sedangkan orang-orang kayak Vicky dan si Dennis, ini orang yang justru paham bagaimana merangkul market digital. Nah, mereka nggak paham, tapi kadang konsultannya itu kadang banyak sok keminter. Mereka punya strategi-strategi mereka yang sebetulnya sudah jadul, sudah nggak sekarang, nggak kekinian. Tapi malah sekarang jadi banyak semua produk-produk itu suka aku marah-marah. Iya. Iya benar. Nah itu sadar berarti. Itu sadar ya, berarti sadar ya. Sadar, harus kamu marah baru Harus terkenal. marah. Iya. Nggak mau mereka aku baik-baik. Iya, pasti iya. dicari. Dimarah malah cari, ya itu dia. Karena harus tahu, sekarang tuh market beda dengan dulu. Beda, dan dunia selalu berubah terus. Jadi bagaimana bro? Kalau misalnya disimpulkan sebenarnya ilmu marketing kan sekarang udah beda sama yang gue pelajarin dulu pas di kuliah. Beda. Dan ini kan berubah total dengan sosmed makin gila, dengan YouTube mulai digratisin sama operator-operator sehingga orang makin banyak yang nonton YouTube, sehingga mungkin televisi pun akan mulai turun. Tadi waktu di 2018 waktu operator mulai menghidupkan YouTube, artinya dibebasin nih, tadinya nggak kena kuota lagi, dia ngambil paket YouTube-nya bebas. Artinya kan dia nontonin YouTube itu murah, benar-benar free buat dia. Sebenarnya gini, kalau aku lihat ya keberhasilannya dua makhluk di depan kita ini. Karena mereka punya karakter yang susah ditandingin. Jadi gini, kekuatannya hari ini kalau kamu mau jadi orang terkenal, artis terkenal, kamu harus punya suatu personal branding yang lain dari yang lain. Iya, yang beda. Sekarang lu cari aja tandingannya Vicky. Siapa yang bisa punya rekor 24 kali? Bener ya? Iya. 24 kali. Dengan rekor pertandingan 24 kali menikah dan 22 kali cerai. Mana ada? Loh, Kamu mungkin ke 25 kalau nggak ada si itu tadi siapa sih? Kalina. Tapi 24 bener. Nah, tapi maksud gini, kalau kamu sekarang ya masih baru 2 lu kalau tanding sepak bola nomor kostum lu 25 aja bro. Enggak, tapi kan 25 kali. Ini menarik nih ya. Vicky punya rekor yang nggak bisa ditandingin yang lain. Karena nggak semua orang berani. Nggak semua orang berani mempunyai rekor itu. Maksudku nggak semua orang berani punya rekor seperti itu.
seperti kamu. Siapa berani niru kamu mencaci maki dan siap dihujat? saya rasa nggak ada. Terima jasa pansos. Gimana gini? Original banget loh. Sampai ditiru sampai se-Indonesia tuh. Sampai Malaysia. Malaysia. Itu nggak gampang. Seorang artis terkenal aja nggak ditiru kayak gitu. Tadi kalau denger ya TikToknya dalam waktu 1 bulan naik 1 juta follower. 1,2 juta. 1,2 juta. Siapa artis yang bisa nandingin? Gue doang sih kayaknya. 1 bulan 1,2 tanpa modal loh ya. Maksudnya tanpa modal. Cuma modal cocok. Pakai giveaway nggak? Enggak. Giveaway dulu pernah pas olahraga lebih ngefek ngoceh-ngoceh ya. Nah, gini. Tapi sekarang tinggal gini, para artis ini tinggal konsistensinya bagaimana. Kamu bisa konsisten nggak dengan karakter yang sudah terlanjur dicintai masyarakat? Dalam seperti gini ya. Berarti benar kan sebenarnya aku dicintain kan? Dicintain. Karena kalau nggak ada kamu, dunia ini tadi tuh. Dunia ini yang sudah yin and yang. Iya, benar. Tapi kan orang lihat di dalam sisi yang gelap selalu ada yang putih. Kok jadi kayak Vicky ya? Ada puitis-puitisnya. Ketularan. Terakhir gini, Bro. Putih ada hitam-hitam, ada putih. Orang tahu. Kamu segala apapun pasti ada yang baiknya. Nah, ketika orang sudah tahu itu dan mengerti kamu adalah sosok yang suatu kesatuan, dia nggak akan peduli. Malah ditunggu. Ayo Dennis keluar apa lagi? Kata-katamu apa lagi yang bisa viral? Nah, ditunggu. Kalau aku nge-upload di komen dia, dicek-cekin terus. Kalau gue ya, kan sering ketemu sama agensi juga, karena kita kan semacam kayak platform jualan lah gitu. Nah, setiap kali ketemu agensi, gue selalu ngomong sama dia, bukan artisnya, yang penting viralnya. Terus yang penting ngemasnya. Jadi misalnya artisnya dihujat apa segala macam, tapi kalau kita ngemasnya pinter, itu bisa berbalik gitu loh. Jadi kita kayak tai chi, bos. Serang energinya, set, ambil, dibuang justru seret buat nyerang. Kalau di aku sih ya, di aku kayak kan aku kan brand sendiri kan, aku ke viral bersama dengan bungaku. Di aku ya kejadiannya ya positif, bungaku makin aku, karena ya mereka tahu, mereka lihat dulu produknya juga. Kalau produknya bagus, kenapa nggak dibeli gitu loh? Kecuali kalau saran sih ya, kan kamu punya bunga branding bunganya ini ya, itu bunga-bungamu tuh ada kata-katanya nggak? Apa? Ucapan Caci maki gitu dalam bunganya. Ucapan. Enggak. Masa customer lo katain? Bukan gini. Kamu menerima bunga candaan kata-kata ini yang lucu ditunggu orang gitu. Terima. Ya? Kamu yang ngarahin kata-katanya? Iya, terima. Kalau semua customer aku emang ucapannya selalu kata-kata aku yang bikin. Kata-katanya positif apa agak-agak mencaci-caci gitu? Kalau positif. Positif ya. Kalau gue ngeliat dia ya, aneh bro. Gue ngeliat si Dennis tuh aneh gitu. Maksudnya dia dicaci maki, tapi karena dia cantik, gue jadi nggak bisa jadi nggak bisa menghujat gitu. Ke distract, otak kita kan rada bego nih bro. Benar. Begitu ngeliat cakep dikit, lupa yang lain. Pikirnya tadi sudah kayaknya. Sebenarnya sih gini, kalau gue nih ya, yang mungkin lebih duluan di dunia broadcast daripada Dennis. Dia udah sukses tahap pertama bro. Tahap pertama adalah membuat orang mengenal dia. Mau dengan cara apapun itu. Ya dia mengalahkan orang yang udah bertahun-tahun casting di PH-PH, yang berjuang dengan program, yang berjuang dengan film FTV dan lainnya. Itu dikalahkan dengan viralnya sosok seorang dia. Berarti step pertama berarti dia sukses untuk membranding diri dia, ya, untuk mempublish diri dia. Nah itu menurut gua adalah sebuah rangkaian kesuksesan. Nah tinggal kedua adalah, nah ini yang paling sulit bro, karena gua mengalami fase itu saat itu. Mempertahankannya. Nah, mempertahankannya dengan apa? Nah, kita harus memiliki banyak sesuatu hal yang kita bisa lakukan. Contoh misalkan, gue saranin dia dalam waktu dekat ini harus punya program TV. Saranin gue. Karena apa? Di saat dia akan ditonton terus, yang namanya itu benci, lama-lama karena sering adanya sentuhan, kita sering adanya komunikasi, itu bisa akan merubah bro. Menjadi Indonesia sayang, ya? itu percaya sama gue, mayoritas negeri pemaaf. Gitu. Jadi orang-orangnya pasti akan memaafkan. Nah, tinggal nanti dipoles untuk membangun pencitraan baik diri dia, natural apa yang dia bentuk. Nah, di saat fase seperti itu dan udah menjadi barang yang jadi, dia akan mengalahkan dari orang yang udah berjuang puluhan tahun di atas usia dia. Dan gitu. siap? Amin. Siap dong. Ini pertanyaan bagus dari Vicky ya. Jiwanya sudah di dunia itu. Lu mau nawarin talenta apa selain marah-marah? Marah-marah gue menghibur kok. Ya itu sekarang ya. Talenta kan menghibur. Tapi kalau lu terus doing this like 2 tahun, 3 tahun, lama-lama bosen dong orang. Di saat itulah lu diuji, maksudnya Vicky adalah talenta lu mana. Lu bisa bagaimana lu bisa kalau
mengemas diri lu untuk terus mengentertain orang, terus berinovasi untuk supaya orang tetap engage sama lu, tetap ngefans sama lu gitu. Melanjutkan cara gue yang menghibur dengan ocehan gue pastinya. Oke. Kalau untuk sekarang ini sementara strategi lu adalah melanjutkan dengan caci maki. Bukan caci maki sih. Gini bro, ngemas ya bro. Kalau gue nih ya, gue pegang, nih misalkan ya. Pegang, Anda jangan kata, dilihat kamera ya. Bukan dipegang tangan, maksudnya dipegang provisinya. Kalau Anda kata nih, ya gue akan kembali memiliki manajemen dan istri gue, sama calon istri gue ngerestuin. Misalkan gue akan pegang manajemen dia, mudah bro. Gimana? Tinggal ngemasnya adalah, kan selama ini TV itu menyajikan dia adalah sebagai bintang tamu. Dia central guest yang di-chat untuk menanyakan, dikupas secara sebuah pertanyaan. Kalau dimainin dalam sebuah bentuk sketsa, contoh ada 5 orang, ada yang cantik tapi baik, ada yang cantik tapi jutek, judes dan suka marah-marah. Ada pemuda desa, ada orang yang maaf gendut atau apa tapi bagaimana, dan satu lagi ada orang yang bijaksana Pak RT-nya. Ini berlima, misalkan bikin rangkaian atau sitkom atau sketsa, ini jadi lucu gitu loh. Tinggal tergantung kemasannya gitu loh. Nah saat dia cantik dapet, tapi tetap fans yang dia suka adalah marahnya jangan hilang, tapi dalam sebuah adegan bro. Nah itu yang maksud gue bilang. Jadi dia harus bisa mengemas di rumah kos-kosan isinya berdampingan 5 tapi berantem terus ya. Harus tetep ya. Iya, ada satu cewek yang cantik, udah anggaplah nih kalau cocok nih jadi bawangnya bawang merah. Bawang merah. Gitu. Bawang merah, bawang putih gitu loh. Bawang merah yang udah cantik tapi marah-marah terus. Tapi yang bawang putih cantik tapi ditindes. Jadi bro, karena mau bagaimana kelihatan baik kalau nggak ada pembanding orang yang buruk atau jahat gitu loh. Ini otak produser namanya. Sebetulnya ini ya, kita melihat Bro Vicky ini sedang merayu Dennis, tapi tersinggung. Pitching ya buat di acara Tapi Vicky boleh deh, Dia tanya sama dia, cara gue awal kenal sama dia, dari mulai di studio, dia ke program gue, dari mulai nge-DM gue, ada nggak sesuatu yang nggak nyaman hati kamu? Ini jujur ya, ini fair ya kita terbuka ya. Enggak sih. Ini merayu partner kerja bro, jangan negatif. Iya, bukan, nggak interaksinya. Nanti Kalina sawat lempar batu ke saya. Enggak sih, enggak sih. Oke sih. Bagus kok. Idenya bagus, Ya aku itu, nangkep benar-benar banget. bisa bermanfaat buat dia gitu loh maksudnya. Supaya kombinasinya tuh menurut aku. lengkap ya. Jadi semua punya karakter masing-masing, dikuatkan masing-masing di story itu. Di karakternya. Iya. Cocok sih. Hati lu tuh kayak teflon enggak? Kayak telepon. Masuk keluar. Plong, nggak ada yang nempel, Dan- nggak ada dendam. Mau tak tebak nggak calon suamimu kayak apa? Kayak apa? Nah, suka binatang apa? Anjing. Anjing apa? Kecil besar? Cowok-cowok. Gede, Gede. anjingnya segede-gede Vicky lu. Oke. Sudah. Itu. Ah, Wah, berat. kenapa? Kok berat? Dia suka pasangannya itu nanti yang dicari itu dekat sama dia, tapi nurut sama dia. Oh iya kah? Enggak, ini maaf. Ini bener. Sorry bro, ini kita ngundang pakar branding apa PSU? Ini jadi ini ya? Ini soalnya kita mau ngepas kura-kura dulu nih buat. ini dia dia para haters ini mungkin ada kesempatan untuk dilirik nih. Lucu, suka cowok yang nurut sama kamu tapi badannya gede. Kamu suka badannya gede pasti. Tapi kamu Badannya apa? yang bagian itu otomatis lah ya. Otomatis. Kalau dia bilang anaconda baru bro, ini kan anjing cocok bro. Dan dia itu agak-agak cool, gak banyak omong, tapi juga bisa serem. Tapi Lu kamu lagi ngomongin diri kamu ya, lagi nyalonin kamu jangan-jangan ya bro ya. karena kalau Jangan-jangan aku nih. bukan figur kayak itu, aku sudah kayak lebih serem. Loh kamu lagi. badannya gede, terus kamu Enggak, cool. dia nggak harus. Obat ada. Ekstrim. Apa? Ekstrim. Ekstra stam. Ekstra Bukan, jadi bukan dia nggak terlalu peduli ke Ekstra bentuk stam tahu badan nggak? harus. Ada obat Tapi kalau kamu suka juga nggak apa-apa, kita nggak ngelarang juga ya bro. ekstra stam yang bisa kuat. Itu nanti aja Dennisnya kita bicara ya. Kita jajan dinner ya, siapa tahu cocok ya kan. Itu udah nggak usah tahu ya. Pakar personal branding lulus juga akhirnya bro. Tapi udah kayak Dennis Feng Shui Karyas. ya. Feng Shui. Bisa baca. Ini aku Tapi suka kalau ini. lu berdua pacaran tuh lucunya minta ampun. Yang satu pakar personal branding, membangun brand image. Yang satu kerjaannya memporak-porandakan brand image. Tapi jujur ya bro, tapi secara naluri lu pria ya, Iya. ngelihat dia, apa pendapat lu? Jujur. Gimana? Iya. Dia orang yang susah diatur. Nah, terus? Dia Terus? punya judes. Judas. Judes lu. Lu judes. Jadi pasangan lu harus sabar. Sabar. Ini kalau aku lihat nggak gampang. Dia pasangannya harus sabar, nurut dia. Tapi dia nggak suka cowok biasa. Cowoknya tuh juga jagoan harus. Tapi harus nurut sama dia. Kalau aku pandangannya lihat dia seperti itu karakternya. Tapi kalau misalkan dia selera tipe wanita yang ada di pikiran lu juga?
Jujurnya ya. Iya, kalau untuk keberanian aku suka. Bro, ini jadi acara apa sih, bro? Personal, lu jangan masalah ABC keberanian. Langsung aja lu personal branding dulu. Nih, lu udah gak ada lagi nih, malam nih. Ini kebanyakan ikut seminar nih, bro, kayak gini. Itu nanti sudah bersabar aja Dennis ya. Kan nggak enak. Justru di sinilah pertama kalinya pakar personal branding jatuh cinta. Kebanyakan belok-belok, kayak berbasmi blok, kebanyakan kanan kirinya. Kita tadi sudah bicara di awal. Ada persamaan kita, lucu. Apa persamaannya? Cadel. Coba bilang R. Hah? Coba R. R, nggak bisa saya. R, iya. Cuma R ku masih lebih. Oh, kalian lucu ya? Ya udah sekarang ganti-gantian ya. Coba kita mas ya, ular melingkar pagar bundar ya. Ayo coba. Oke. Mulai dari Bro Sugi. Aku dulu. Iya. Ular melingkar pagar bundar. Ah, cocok. Ini kalau mereka suami istri, gua nggak ngebayangin malam pertamanya. Malam pertamanya, ya kan boleh dong bayangin doang. Thank you ya guys. Sama-sama guys, thank you juga buat Dapur Bincang Online. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment pastinya. Thank you.